mengatasi rasa cemas akan masa depan. Untuk bisa mengatasi perasaan ini, saya minta tolong disimak dulu pelan-pelan dasarnya, pengantar ilmunya. Karena kalau kita mengerti hal dasar ini, sangat mudah untuk mengatasi rasa cemas akan masa depan. Ada bagian kita, ada bagiannya Tuhan. Bagian kita adalah berdoa dan berusaha. Namun memang ada titik tertentu di mana kita harusnya berhenti meminta itu. Mungkin untuk hal ini, untuk permohonan kita, itu memang nggak bisa dimohonkan. Tunggu dulu ya, jangan salah paham dulu ya. Makanya saya bilang perlu perlahan menyimak ini biar mengerti. Di orang tertentu ada permohonan-permohonan yang memang tidak bisa dikabulkan. Bukan berarti Tuhan jahat, tidak. Itu adalah jatah ujian dia. Tapi di orang lain dikabulkan. Begitu pula kebalikannya, ada yang di orang lain itu tidak dikabulkan, tapi di kamu dikabulkan. Karena kita nggak tahu apa yang kita minta itu akan dikabul atau tidak. Apa yang kita minta tolong dapat jalan keluar atau tidak. Ya udah kita minta-minta aja. Tapi di titik tertentu, kita harus tahu bahwa ada kedamaian nggak di hati untuk terus memohonkan itu. Nah ini penting. Oke, saya berikan contoh ya supaya lebih membumi. Misalkan begini, ada seseorang yang sedang mengalami kendala keuangan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan agar sekiranya dapat jalan keluar, dapat solusi, agar bisa mengatasi persoalan keuangannya. Di orang lain, doa itu bisa langsung terkabul. Karena di saat itu, ujian untuk orang yang bersangkutan mungkin bukan ujian keuangan. Sehingga dia ketika meminta soal jalan keluar untuk keuangannya, itu bisa segera terkabul. Tapi untuk orang yang tadi saya sebut ini, dia memohon agar ada solusi jalan keluar soal keuangan, itu belum dikabul-kabulkan. Bukan berarti Tuhan jahat, tidak. Karena kebetulan agenda ujian untuk yang bersangkutan memang sedang soal keuangan. Mata ujiannya soal keuangan. Nah, kalau kita nggak ngerti beginian, kita tuh akhirnya berburuk sangka sama Tuhan. Tuhan jahat, Tuhan nggak adil. Orang lain kok ditolong, kok aku enggak. Orang lain dikabulkan doanya, kok aku enggak. Nah, ini salah paham. Contoh ya, dalam hidup saya sendiri, di masa-masa kuliah terutama, itu saya mengalami padang pasir. Saya sebut padang pasir karena memang kering, panas, nggak enak banget. Ini ilustrasi bahwa memang di masa kuliah saya itu nggak enak banget. Saya sehari hanya bisa makan 1 kali, makan siang. Pagi sama malam tidak. Bukan karena diet loh ya, tapi karena memang terbatas. Karena untuk bayar kuliah juga, untuk transportasi umum juga, untuk hal-hal yang di luar dugaan. Sehingga makannya saya itu benar-benar yang dihemat-hemat banget. Menu yang paling utama adalah nasi sama tahu dan kuahnya. Makan ayam itu seminggu 1 kali doang beraninya. Anugerah banget kalau seminggu bisa 2 kali makan ayam. Sisanya ya nasi, tahu, kuahnya. Dan menu andalan yang paling lezat ya mie instan. Makanya kebanyakan anak kos itu manusia-manusia sakti tuh. Yang sering makan mie instan tapi sehat-sehat aja. Bener-bener yang dijagain Tuhan. Logikanya kan gak boleh makan instan kebanyakan tuh. Tapi apa boleh buat ya. Ada keadilan Tuhan bagi orang-orang seperti kami ini yang memang masih dijagai kesehatannya. Kekondangan tuh anugerah banget tuh. Itu masa-masa mengisi nutrisi tuh. Buruh kakak. Tahu dimasak kuah kecap itu enak banget. Sampai detik ini saya masih kangen sama tahu kuah kecap. Itu enak banget. Saya tuh kalau lagi jalan gitu ya, terus ada warteg. Kalau sempat, saya pasti mampir dan liatin atau nanyain, Mbak, Bu, ada tahu kuah kecap nggak? Karena memang ingin nostalgia. Nikmat banget rasanya di zaman-zaman itu. Lebih dari 4 tahun, saya itu mengalami masa-masa padang gurun tuh. Bener-bener yang kering gitu loh. Yang namanya kesenangan tidak ada. Selama sekian tahun itu, apakah saya tidak berdoa kepada Tuhan memohon rezeki, memohon keajaiban keuangan? Oh, berdoa luar biasa. Rajin banget berdoanya. Tapi kok saya diizinkan sekian lama mengalami penderitaan itu? Karena itu memang jatah ujian saya. Jadi gini ya, mari kita realistis. Nggak semua hal bisa kita mohonkan kepada Tuhan. Kalau itu memang jatah ujian kita, ya sudah, harus kita jalani. Jangan iri pada orang lain yang kebetulan agenda dia bukan di ujian tersebut. Dia mungkin bisa langsung keluar, dapat jalan keluar. Jangan iri. Kebalikannya, dia pun belum bisa memohonkan apa yang memang di kamu dikabulkan. Mengenai masa depan, bahwa nanti akan susah secara keuangan,
akan nggak baik secara karir, apapun itu ya. Kalau itu memang jatah ujian kita nggak bisa mengelak. Tapi begini, kita berdoa dan berusaha dulu yang maksimal, berdoa yang rajin, terus memohon, terus bekerja, belajar, persiapan, berusaha, melakukan apa yang kita bisa lakukan. Nah, itu bagiannya kita. Nanti bagiannya Tuhan tuh yang melakukan. Apakah ini akan memang bisa kita usahakan? Apakah hal ini memang bisa kita raih, bisa kita terima? Atau tidak, yang memang merupakan jatah ujian kita. Saya itu ya karena pernah susah, udah biasa. Jadi di masa pandemi gini nih, kalau makannya sederhana, berusaha hemat, udah biasa gitu loh. Orang yang nggak berkenan susah, jangan-jangan memang ujian susahnya belum lulus. Sehingga dia dikejar terus ujian susulan nih gitu loh. Soal kesehatan, soal bahwa bisa bahagiakan keluarga atau tidak, soal keuangan, karir di masa depan. Yang penting kita sudah berusaha maksimal. Soal kesehatan, maksimal menjaga kesehatan. Makan dijaga, jangan semua dimasukin ke mulut. Perut kita kan bukan tong sampah, apa-apa dimakan. Engkau yang cemas akan kesehatan, tapi nggak jaga makan, ya sama aja bohong gitu loh. Cemas boleh, tapi diiringi dengan ikhtiar, dengan usaha menjaga, mempersiapkan. Saya tuh orang yang sangat menghindari makan malam. Karena makan malam itu tidak baik gitu loh. Makan malam banyak gitu ya, terus dibawa tidur gitu. Karena kata teman saya yang dokter, Dad, kalau habis makan itu, perut butuh 5 jam untuk mengolahnya sehingga nanti perut bisa beristirahat kembali. Kebayang nggak kalau kita makan malam jam 8, jam 9? Misalkan jam 8 tambah 5, 13 jam 1 malam. Jadi jam 1 malam perut kita baru bisa kosong dan beristirahat. Dia bilang bahwa jam 10, jam 11 perut sudah harus kosong untuk mulai proses detoksifikasi, detox gitu loh. Sampai subuh. Nah, sehingga kalau kita mau sehat, jangan isi perut di malam hari kebanyakan. Dia bilang kalau memang mau makan malam, dilatih agar bisa makan sore aja. Jam 5 makannya udah paling bener. 5 tambah 5 kan 10. Jam 10 malam udah kosong. Sehingga proses detox dalam pencernaan itu bisa berlangsung maksimal. Sehingga bisa sehat dan awet muda. Nah, saya kalau cemas akan kesehatan saya di masa depan, tapi saya sendiri nggak mau jaga, nggak ngerti, nggak belajar ilmunya, itu berarti cemas yang tidak totalitas. Cemas itu boleh. Artinya, cemas silahkan, tapi cemas yang bertindak gitu loh. Jangan cemas yang menyerahkan diri. Nah, soal keuangan. Kita kerja, apa yang kita bisa kerjain. Maksimalkan. Tanya-tanya ke teman, ada peluang apa. Mulai merenungkan aku ada potensi apa, ingin mengembangkan apa, ingin belajar skill apa, skill baru apa supaya bisa ngerjain ini, ngerjain itu. Kita maksimalkan, berusaha mengembangkan diri. Kalau sudah maksimal berjuang, kerja apa aja yang penting halal, udah berusaha, udah part-time ini itu, udah mengembangkan diri, sudah berdoa memohon rezeki juga kepada Tuhan. Kalau masih susah, itu ujian. Nah, kita juga jangan salah paham, berjuang belum maksimal, lalu susah, bilangnya itu ujian. Belum tentu ujian juga. Orang yang pemalas nih, nggak mau kerja, males gitu. Lalu dia dilanda persoalan keuangan. Terus dia bilang, ini ujian dari Tuhan. Ya ampun, nggak gitu Armando. Nggak gitu ciri, Pak. Bagian kita berdoa dan berusaha. Berusaha tuh dibagi dua loh ya. Berusaha tuh berjuang, bekerja, mempersiapkan, mencegah, dan berjuang dalam hal mengembangkan diri. Jadi kita tuh butuh mengembangkan diri, belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ilmu-ilmu kesehatan kita orang awam wajib belajar. Terutama soal nutrisi. Nggak semua makanan tuh bisa kita makan sembarangan. Nggak bisa. Ada aturannya supaya kita sehat gitu loh. Ilmu psikologi. Kamu belajar-belajar begini ini bagus. Supaya menambah ilmu. Orang kalau kurang ilmu ya itu tuh. Cara berpikirnya dangkal. Dikit-dikit nyalahin Tuhan. Dikit-dikit mengatakan hidup ini tidak adil. Padahal dia yang nggak ngerti gitu loh. Kita sudah berdoa, berusaha. Tapi masih dilanda kesulitan. Itu ujian. Ujian itu kan memang harus terjadi. Siapa sih yang nggak ujian coba? Nggak ada. Semua orang pernah dan akan ujian. Pasti itu. Ujian kerendahan hati. Ujian dicampakkan, ujian gak dianggap, ujian diambil hak-haknya, ujian kesusahan ekonomi, dan lain-lain sebagainya. Semua ujian ini akan dialami oleh setiap orang dengan agenda-agenda waktu yang berbeda-beda. Mungkin begini ya, bagi kamu tuh stresnya adalah, oh sudah punya anak, punya tanggungan, orang tua, kakak, adik, tapi di masa-masa begini merasa gak bisa bahagiakan mereka.
Ada satu hal yang kamu harus tahu. Kita nggak bisa menolong semua orang. Walaupun dia keluarga kita, walaupun dia orang yang paling kita sayangi. Nggak bisa. Kenapa? Ada kalanya dia pun sedang diagendakan ujian dan kita nggak boleh bantu. Tunggu, saya bukan ajarin kamu jahat loh ya, bukan. Begini, pelan-pelan ya. Tolong dipahami. Misalkan kamu punya anak nih, dia itu sedang dapat ujian kesabaran. Misalkan ada guru dia menghukum dia. Dia harus menerima hukuman itu dengan rendah hati. Jangan sampai nih nanti dia pulang lapor ke rumah, "Mama, Papa, Bu Guru menghukum aku." Lalu kamu marah, "Mana Bu Guru? Besok kita samperin. Enak aja dia menghukum anakku ini. Mama nggak terima, Papa nggak terima." Lalu besok didatangi tuh gurunya, dimarahin. Waduh, itu sih tidak mendidik. Anakmu akan jadi orang yang manja, nggak pernah belajar yang namanya rendah hati, nggak pernah belajar yang namanya menerima konsekuensi. Bahaya orang tua kayak begini nih. Nggak boleh banget nih orang tua seperti ini. Dan saya yakin nggak ada lah seperti itulah ya. Nggak lah ya, namanya orang tua kan tentu ingin anaknya menjalani ujiannya sendiri supaya dia menjadi pribadi yang kuat. Jadi maksud saya, bagus banget, mulia banget kamu punya keinginan untuk membahagiakan keluarga. Secara ekonomi, secara batin, secara semuanya. Tapi kamu ada batasan kemampuan kamu, ya. Kalau kamu sudah berusaha membahagiakan secara keuangan dan lain sebagainya, mereka ternyata nggak terlalu bahagia-bahagia banget. Itu batasnya di situ. Ya sudah, karena sisanya itu ujiannya mereka. Contoh ya, ada seorang kakak ingin banget bisa kuliahin adiknya. Sudah berusaha banting tulang, malam pun masih kerja part-time yang lain, tapi tetap nggak bisa cukup membiayai kuliah buat adiknya. Adiknya kemudian terpaksa, tanda petik terpaksa tidak kuliah. Seolah-olah sedih, seolah-olah ini adalah ketidakberuntungan. Padahal bukan begitu. Yang penting si kakak sudah berjuang ingin membiayai. Niat kakak untuk mencukupkan adiknya itu sangat mulia, sangat baik. Tapi kalau sudah maksimal berusaha, adik tetap nggak bisa kuliah, itu ujian buat si adik. Karena mungkin jalan adik berbeda. Betul, pendidikan itu penting. Saya setuju banget. Tapi kadang-kadang rahasia Tuhan itu benar-benar kita nggak bisa jangkau loh. Ada orang yang memang harus terpending dulu kuliahnya mungkin beberapa tahun lagi. Ada orang yang memang jalannya berbeda. Dia harus begini, dia harus begitu. Nah, saya nggak tahu ya, karena itu semua masih rahasia ilahi. Kita nggak bisa jangkau. Nggak mudah untuk mencerna ini ya. Karena yang banyak orang tahu kan tanda petik, Tuhan itu baik kalau Tuhan mendengar doaku. Ya ampun, nggak gitu Makibau. Dalam keburukan pun ada kebaikan. Kita enak kalau bisa ngerti ini nih. Dalam keburukan pun ada kebaikan. Supaya gampang gini deh, Anda tahu nggak brotowali? Itu pahit banget tuh. Rata-rata orang nggak mau minum air brotowali. Pahit banget. Tapi manfaatnya untuk kesehatan luar biasa. Di masa kuliah itu bener-bener yang pahit banget. Kalau di TV atau pas lagi lewat ada melihat ayam goreng yang bermerek, saya nggak mau sebut namanya, itu pasti ngiler. Ngiler banget. Itu ayam yang mahal harganya deh. Satu piece itu mahal banget. Itu bisa buat saya makan 3-4 hari gitu. Pengen banget bisa makan itu. Memang masa-masa itu masa-masa yang kering, nggak ada kesenangan. Tapi itu semua kebaikan buat saya. Detik ini tuh saya jadi bisa empatik tinggi pada orang yang sedang susah. Saya punya rasa empatik. Saya dimudahkan kesederhanaan saya dimudahkan untuk tidak sombong. Saya jadi bisa mengerti kesusahan orang lain. Saya takut untuk sombong. Saya takut untuk pamer ini, pamer itu. Nah, itu kebaikan buat saya. Kamu yang sudah follow saya sudah lama, pernah nggak saya pamer apa yang saya miliki? Kepemilikan saya berupa apapun. Saya nggak pernah pamer, semoga seterusnya nggak pamer ya. Kenapa? Saya tuh malu mau pamer. Bahwa tidak boleh sombong. Wong pernah susah kok dulu kok. Apa yang mau dipamerin? Malu. Karena semua yang kita miliki sekarang murni hanya titipan dari Tuhan. Nggak boleh disombongkan. Apalagi soal kegantengan. Aku nggak pernah pamer kegantengan karena memang nggak pernah dititipkan. Rasa cemas kita akan masa depan, cemas yang berlebihan biasanya karena kita belum mengerti bahwa ujian itu nyata dan ada. Kita kayak nggak mau menghadapi ujiannya gitu loh. Padahal setiap orang pernah dan akan menghadapi ujian. Yang penting nih gini nih, kita sudah berdoa dan berjuang maksimal. Kalau ternyata yang kita inginkan belum terpenuhi, kalau kesusahan itu masih ada, baik keuangan maupun hal lainnya, kalau masalah yang kita alami belum juga terselesaikan, belum ada jalan keluarnya, ya itu berarti jatah ujian kita memang harus dijalani.
Jangan pernah iri pada orang lain yang kayaknya kok dia bisa segera lepas ya dari masalah itu. Itu beda. Beda agenda ujian di setiap orang. Zona waktu kita beda-beda. Lagi pula nih, kecemasan kita nggak mungkin bisa menggeser ujian itu. Agendanya sudah fix, kita nggak bisa geser. Untuk bisa mengatasi rasa cemas akan masa depan, kamu ucapkan begini, yang penting aku sudah berdoa dan berjuang maksimal. Kalaupun yang aku cemaskan memang terjadi, ya berarti itu ujian dari Tuhan. Yang namanya ujian itu wajib dihadapi. Yang ujian gak cuma aku kok, semua orang juga akan ujian. Mindset seperti ini akan sedikit menenangkan. Kok saya bilang sedikit? Karena rasa cemas juga gak bisa dihilangkan. Tujuan dari cemas adalah agar kita bergerak. Coba kalau kita nggak ada kecemasan, kita akan santai, males. Kita akan jadi kaum rebahan yang sejati. Jadi kita harus menerima rasa cemas ini diterima secara positif. Oh, rasa cemas hadir di dalam diriku agar aku memikirkan, bergerak, melakukan sesuatu dan banyak berdoa kepada Tuhan. Jadi rasa cemas ini positif, kita terima sebagai yang mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sebagai yang membuat kita bergerak, berjuang, berusaha, mengembangkan diri sehingga aku bisa lebih siap di masa depan. Jadikan rasa cemas itu kawan supaya kamu bergerak dan melakukan sesuatu. Jangan dianggap sebagai musuh. Detik ini di belahan dunia manapun gak ada orang yang sedang tidak cemas. Orang-orang yang tanpa cemas itu tidak ada. Setiap orang punya rasa cemas. Hanya saja ada orang-orang yang mampu mengendalikan rasa cemas. Jadi rasa cemas bukan untuk dihilangkan tapi dikendalikan. Mengatasi rasa cemas bukan berarti rasa cemasnya hilang loh. Mengatasi, kata dasarnya atas. Berarti kita ada di atas rasa cemas itu. Mengatasi cemas, kita yang ada di atas cemas itu, mengendalikan rasa cemas itu. Kita menggunakan rasa cemas itu untuk bahan kita bergerak. Kita sesama sahabat dalam derita yang pernah ujian dan akan ujian. Sehingga berbagi pengalaman bahwa ujian, so what gitu loh. Emang kenapa? Jangan anti ujian. Kita memang harus ikuti ujian kok. Yang penting udah belajar, bekerja, dan berdoa. Ingat 3 hal ini ya. Berdoa, bekerja, belajar. Belajar itu penting. Jangan cuma berdoa, bekerja, tok. Belajar ini supaya bekerja kita lebih efektif. Dalam hal apapun butuh belajar. Mau masuk ke pernikahan, belajar. Jangan sampai nanti semengalirnya udah keburu saling melukai, nggak bisa melupakan luka-luka itu. Parenting, mau punya anak, jangan gimana nanti. Belajar dulu ilmu parenting. Ilmu parenting itu harus sebelum punya anak. Semua ilmu itu harus sebelum perjalanan. Di awal perjalanan, mau kerja, harus belajar. Paling tidak tanya-tanya orang, minta sharing dari orang yang pengalaman di bidang itu. Harus punya wawasannya, harus punya perbendaharaannya, harus punya ilmunya, sedikit atau banyaknya. Jadi kalau kita lakukan berdoa, bekerja, belajar, maksimal banget. Kalau keadaan yang kita harapkan belum terjadi, kalau apa yang kita cemaskan tetap terjadi, itu ujian. Jalani dengan ikhlas. Kamu baru boleh nggak ikhlas menjalani kalau faktanya yang ujian kamu tok. Enggak bro, enggak sis, kita semuanya akan ujian. Kamu nggak sendirian kok. Selamat ujian ya. Kita sama-sama ujian ya. Akan tiba saatnya ketika ujian sudah lewat. Kamu malah merasa malu. Ya ampun, dulu kok aku gitu banget ya. Sampai galau, cemas banget, takut banget. Padahal mah udah lewat ya lewat aja. Biasa aja tuh sebenarnya. Kamu bisa ngomong gitu karena kamu udah naik kelas. Karena jiwa kamu sudah lebih kuat. Ibarat orang SMA ngerjain soal latihan anak SD. Mendadak jadi ringan banget. Jadi gampang banget. Karena sudah naik kelas. Jiwanya sudah upgrade. Ketegaran jiwanya sudah lebih kuat. Semoga kamu dan saya lulus dalam ujian kehidupan. Amin.